Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Diva Kalila dengan NIM D1A023102777 yang pada kesempatan ini guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa yang diampu oleh dosen kami tercinta Bapak Johannes Joni Konya, SHMH, maka pada kesempatan ini saya akan berbicara terkait dengan daerah khusus. Apakah kemudian dengan adanya daerah khusus ini meningkatkan kedaulatan atau justru membuka celah bagi disintegrasi? Untuk itu, mari kita dalami lebih lanjut. Daerah khusus adalah wilayah yang diberikan otonomi lebih besar atau status khusus oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Daerah ini memiliki hak untuk mengelola pemerintahan, sumber daya alam, serta kebijakan sosial ekonomi dengan lebih fleksibel. Tujuan pemberian status ini adalah untuk memperhatikan kebutuhan sosial, budaya, dan politik yang berbeda antara wilayah tersebut dengan wilayah lainnya di Indonesia. Kebijakan daerah khusus ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut. Sebagai contoh, pemberian hak politik yang lebih luas di Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki hak istimewa dalam memilih pemimpin lokal memperkuat partisipasi politik warganya. Namun di sisi lain, kebijakan daerah khusus ini juga memiliki potensi membuka celah bagi disintegrasi. Ketika daerah diberikan terlalu banyak otonomi atau hak istimewa, ada resiko bahwa identitas lokal akan semakin menguat, yang dimana hal ini bisa memicu gerakan separatis atau ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pemberian status khusus juga pada beberapa daerah dapat menambah ketegangan antara pusat dan daerah, terutama jika terdapat ketidaksetaraan dalam penerapan kebijakannya. Jika pengelolaan daerah khusus ini tidak diawasi dengan baik, maka ada kemungkinan bahwa kebijakan yang ada hanya menguntungkan segelintir orang atau elit lokal. Hal ini bisa menciptakan ketimpangan yang lebih besar antara daerah yang mendapat otonomi dan daerah yang tidak. Hal-hal tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan dan juga kolaborasi. Kunci agar daerah khusus dapat memperkuat kedaulatan tanpa membuka celah disintegrasi adalah pengawasan yang ketat dan juga kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa otonomi daerah digunakan dengan bijak dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Selain daripada itu, peningkatan dialog dan penyelesaian konflik juga dibutuhkan. Penting juga untuk membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelesaian konflik yang berbasis pada pendekatan inklusif dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat kesatuan bangsa. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dikelola dengan baik, daerah khusus dapat memperkuat kedaulatan Indonesia dengan mengakomodasi kebutuhan lokal dan memperkuat hubungan antara pusat dan daerah. Namun, pemberian otonomi harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang baik untuk menghindari adanya potensi disintegrasi. Dalam menghadapi tantangan keberagaman, Indonesia perlu terus berupaya menjaga keseimbangan antara memberikan otonomi kepada daerah khusus dan memastikan integrasi yang kokoh antar wilayah. Daerah khusus harus menjadi kekuatan, bukan ancaman bagi keutuhan negara. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Maju bersama, sejahtera untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak adalah salah satu meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau turun ke tempat saya untuk mengatur dan mengatur. It is so hot and we're not done yet. Namun di sisi lain, daerah khusus ini juga memiliki potensi bahwa istimewa, ada risiko bahwa identitas lokal akan semakin kuat